Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube saya, Feby Anastasia. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi yang begitu bermanfaat dengan judul Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui materi ini secara lebih dalam, tonton video ini sampai habis ya. Di sini saya akan menyampaikan materinya dengan simpel dan juga mudah dipahami. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi di video kali ini kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan, kemudian apa yang dimaksud dengan perbankan, setelah itu laporan keuangan apa saja yang digunakan dalam perusahaan perbankan itu, serta rasio keuangan apa saja yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Mari kita langsung saja ke materi. Jadi yang kita bahas yang pertama ini adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan merupakan hasil akhir dari pencatatan akuntansi secara historis, di mana setiap kegiatan transaksi perusahaan tentang kondisi keuangan itu secara periodik. Jadi laporan keuangan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada internal dan yang kedua ada eksternal. Jadi yang dimaksud dengan internal itu adalah laporan ini disusun dan berdasarkan permintaan manajemen yang hanya digunakan untuk para manajer keuangan. Sedangkan kalau eksternal ini didesain dan disiapkan secara spesifik untuk digunakan pihak eksternal seperti kreditur dan juga pemegang saham. Selanjutnya yaitu adalah perbankan. Jadi perbankan adalah segala hal yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu mengenai bank. Jadi, bank ini menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, deposito, kemudian menyalurkannya kembali ke dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat. Selain itu, perbankan juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya, seperti layanan pembayaran, transfer dana, penjaminan, serta produk dan layanan keuangan lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, perbankan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan bangunan, dan stabilitas sistem keuangan nasional. Jadi kali ini kita akan membahas laporan keuangan pada perusahaan perbankan. Jadi laporan keuangan perbankan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan sebuah bank secara sistematis dan juga terstruktur dalam suatu periode tertentu. Jadi laporan ini mencerminkan kondisi keuangan, kinerja operasional, arus kas, dan posisi ekuitas bank, serta digunakan untuk menilai stabilitas dan kesehatan keuangan lembaga tersebut. Dan laporan keuangan perbankan ini disusun sesuai standar akuntansi dan regulasi perbankan yang berlaku, serta diawasi oleh otoritas keuangan seperti OJK atau Financial Service Agency atau FSA. Jadi, laporan keuangan itu memiliki 5 komponen utama. Jadi, yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Di laporan ini menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas bank pada akhir periode. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Jadi, laporan ini menunjukkan pendapatan dan beban bank selama periode tertentu. Yang ketiga, ada laporan arus kas. Jadi, laporan ini menunjukkan arus kas masuk dan juga keluar selama periode tertentu. Yang keempat, ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas bank selama periode tertentu. Yang terakhir, ada catatan atas laporan keuangan. Jadi, laporan ini memberikan penjelasan tambahan atas pos-pos dalam laporan keuangan. Nah, jadi rasio keuangan apa saja sih yang digunakan dalam laporan keuangan perbankan itu? Jadi yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio profitabilitas. Jadi di sini saya akan membahas satu persatu.
Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Jadi itu bertujuan untuk mengatur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang pertama itu kan ada loan to deposit ratio. Jadi rumusnya itu adalah ketika ada kredit itu dibagi dengan dana pihak ketiga, kemudian dikalikan dengan 100%. Jadi fungsinya itu untuk menilai seberapa besar dana masyarakat yang akan disalurkan menjadi kredit. Interpretasi LDR ideal itu adalah 80% sampai 90%. Kalau LDR terlalu tinggi, itu risiko likuiditasnya meningkat. Serta LDS terlalu rendah, itu bank kurang produktif dalam menyalurkan dana. Jadi setelah itu ada surrend ratio. Jadi itu rumusnya adalah aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Jadi fungsinya ini untuk menilai kemampuan melunasi hutang jangka pendek dengan aset lancar. Jadi yang kedua itu ada rasio leverage. Jadi ini tujuannya untuk mengukur seberapa besar ketergantungan bank terhadap hutang untuk mendanai operasinya. Jadi kan ada debt to equity ratio. Jadi itu rumusnya adalah total utang dibagi dengan ekuitas. Fungsinya untuk menunjukkan proporsi utang terhadap modal sendiri. Jadi interpretasinya ketika DAR itu tinggi, jadi risiko tinggi bagi kreditur. Jadi yang selanjutnya itu ada capital equity ratio. Jadi itu rumusnya adalah modal sendiri dibagi dengan aset tertimbang menurut rasio dikalikan dengan 100%. Jadi fungsinya itu untuk mengukur kecukupan modal dalam menutup risiko kerugian. Jadi standar minimalnya itu 8% berdasarkan regulasi internasional Basel. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Tujuannya untuk menilai seberapa efisien bank dalam menggunakan asetnya. Jadi aset turnover itu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan total aktiva kemudian dikalikan 1. Jadi fungsinya untuk mengukur efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Jadi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Jadi ada return on asset. Jadi itu rumusnya adalah laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Jadi, fungsinya untuk menilai efisiensi pengolahan aset dalam menghasilkan laba. Yang kemudian ada return on equity. Jadi, rumusnya itu adalah laba bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas dikalikan dengan 100%. Jadi, fungsinya untuk mengukur tingkat pengembalian investasi pemilik modal. Nah, jadi kesimpulannya, laporan keuangan perbankan ini merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan suatu bank. Jadi, melalui laporan ini dapat diketahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba, mengelola aset, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta menjaga kecukupan modal. Analisis rasio seperti ROA, ROE, CAR, dan juga LDR membantu mengevaluasi efisiensi operasional, tingkat profitabilitas, stabilitas keuangan, dan juga risiko yang dihadapi bank. Dengan demikian, laporan keuangan sangat berguna bagi manajemen, investor, regulator, dan pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan dan pemantauan kesehatan bank. Halo semuanya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa tersampaikan dengan baik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jadi buat kalian yang masih bingung, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like. Dan kalian kalau suka dengan konten saya, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan video konten lainnya yang menarik. Jadi terima kasih buat kalian semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.